Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan memastikan pemblokiran 9.180 aplikasi pinjol ilegal ini sesuai dengan temuan dan aduan yang masuk. Dalam kegiatan Guyub Bareng Media, Analis Eksekutif Departemen Perlindungan Konsumen Sekretariat Satgas Pasti, Irhamsah menyebutkan pinjol ilegal yang ditutup ini karena tidak terdaftar resmi di OJK. Selain itu juga tindakan ilegal dalam proses penagihan dan menerapkan bunga pinjaman dan denda yang cukup tinggi. OJK mencatat pinjol ilegal menjadi salah satu penyumbang dalam kerugian akibat investasi ilegal dari kurun waktu 2017 hingga 2023 yang mencapai 139.674 triliun rupiah. Memang kami saat ini masih mentotal, artinya sebagaimana tadi sampaikan dari 130 sekian T itu adalah memang secara kumulasi dalam siklus 5 tahunan. Nah tentunya kalau kemudian bagaimana generasi Z dan sebagainya, nanti kita bisa matchingkan lagi kalau kita lihat misalnya apakah kemudian ada generasi Z yang kemudian terjebak atau ikut dalam judi online misalnya, kan itu beda lagi. Karena kan connectingnya adalah bagaimana kemudian literasinya itu digital itu masuk, literasi keuangan masuk. Karena jangan sampai misalnya pinjam judul, pinjol kemudian buat judul. Atau judul kalah ngambil pinjol, repot gitu kan. Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah Sumarjono menuturkan laporan mengenai pinjol sudah menurun dari sisi pengaduan. Ini karena adanya regulasi SE nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan vintage lending, di mana setiap orang hanya bisa mengambil pinjol hingga 3 entitas saja. So far sudah menurun kalau dari sisi pengaduan. Kalau dulu kemarin itu kan memang cukup banyak ya, yang artinya memang mereka mungkin juga karena regulasi yang sudah diubah. Dulu kan boleh mengambil banyak pinjol, kalau sekarang kan hanya 3 saja, sehingga itu menurun cukup banyak juga. Jadi harapannya memang yang benar-benar mereka sudah berhitung lah sesuai dengan kemampuan juga, sehingga nggak banyak masuk ke kami pengaduan-pengaduan yang ada. Data dari OJK saat ini ada 98 entitas pinjol legal yang resmi diawasi dan 7 diantaranya mengadopsi sistem syariah. Pinjol legal ini bermanfaat jika digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, seperti mendorong sektor produktif dan UMKM yang unbankable. Resu Indah melaporkan.